Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah epistel Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024 yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Tuhan perisaiku dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur pasal 28 merupakan doa Daud kepada Allah, yang berisi permohonannya, yang berisi akan teriakannya, meminta tolong kepada Allah. Daud dengan sungguh-sungguh, jujur di hadapan Tuhan, mengungkapkan apa yang ia rasakan dalam situasi sulit yang terjadi pada masa itu. Ia dengan terbuka menunjukkan bagaimana situasi yang ia alami, yang penuh dengan penderitaan akibat dari orang-orang yang benci kepadanya, seperti Saul dan juga Absalom anaknya. Begitu banyak kepedihan-kepedihan di dalam kehidupan Daud. Namun di tengah situasi yang begitu sulit itu, Daud hanya berserah kepada Tuhan. Sekalipun di tengah situasi di mana ia berseru kepada Tuhan, seolah Tuhan tidak mendengarnya. Tetapi, sekalipun ia merasa seperti itu, ia tetap berseru kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 28 ini, kita dapat melihat pengalaman Daud yang seolah ditinggalkan oleh Allah. Sesaat ia merasa Allah tidak mendengarkan doanya. Ia tidak tahu mengapa Allah diam. Daud merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Namun dalam pengalaman doanya yang begitu panjang, akhirnya Tuhan menjawab doanya itu. Karena itu, ia bersyukur dan memuji Tuhan, serta mengakui Tuhan adalah perisai dan gunung batu, tempat perlindungan yang aman dan yang dapat diandalkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi sulit yang dialami oleh Daud, ia menunjukkan bagaimana kesetiaannya yang hanya berseru kepada Tuhan. Sekalipun dia dalam seruannya berkata kepada Tuhan, "Kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku." Di satu sisi ia bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak mendengarkannya? Namun di satu pihak, ia tetap berkata, Tuhan adalah gunung batunya. Lalu Daud juga mengatakan, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Di sini Daud hendak menyatakan bahwa tanpa Tuhan, ia tidak mampu melakukan apapun juga. Ia hendak mengatakan bahwa hanya bersama Tuhanlah ia mampu melakukan beragam hal di dalam kehidupannya. Jika ia jauh dari Tuhan, itu sama artinya ibarat bahwa dia sedang turun ke dalam liang kubur.
Dan di sanalah kita juga dapat melihat bagaimana Daud sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Ia berkata, "Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus." Saudara terkasih, mungkin kita pernah mengalami situasi seperti yang dialami oleh Daud. Dikala kita bergumul dalam hidup ini, kita berseru kepada Tuhan. Kita memohon agar Tuhan memberikan apa yang kita harapkan. Namun, di tengah situasi penantian akan jawaban doa itu, kita mungkin merasa Tuhan tidak peduli kepada kita. Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Namun, dalam waktu-waktu selanjutnya, akhirnya apa yang kita nantikan itu, Tuhan berikan indah dan tepat pada waktunya. Bahkan lebih dari yang kita pikirkan. Jemaat Tuhan, sejajar dengan naskotbah ini, ada sebuah kisah demikian. Ada seorang ibu yang bekerja sebagai penjual tempe. Suatu hari seperti biasanya, saat ia akan pergi ke pasar untuk menjual tempe, ternyata pada pagi hari itu, tempe buatan ibu itu masih setengah jadi. Lalu ia merasa sedih, karena ia hanya bergantung dari penghasilan penjualan tempe itu untuk membutuhi nafkah hidupnya dan kebutuhan biaya sekolah anak-anaknya. Dengan situasi itu, ia merasa jika tempe tersebut tidak jadi, berarti ia tidak akan mendapatkan uang. Karena tempe yang belum jadi, tentu tidak akan laku dijual. Di tengah situasi itu, sebagai seorang yang rajin beribadah, ibu tersebut berdoa, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan apa yang ia harapkan itu, agar tempe yang setengah jadi itu diubahkan menjadi tempe yang sungguh-sungguh matang dan layak untuk dijual. Lalu setelah dia berdoa, dia berharap bahwa doanya dijawab Tuhan. Dengan perlahan-lahan ia mulai membuka tutup bakul tempe di mana ia meletakkan tempe itu. Tetapi apa yang terjadi? Tempe itu masih setengah jadi. Lalu ia merasa khawatir. Bagaimana selanjutnya? Apakah tempe itu dapat ia jual? Lalu, dengan pengharapan bahwa di pasar nanti tempe itu sudah akan layak dijual, ia berangkat ke pasar dengan meyakini kuasa doa yang ia sampaikan itu. Setibanya di pasar, ia siap-siap untuk menjual tempenya. Kembali ia berdoa. Dia bermohon kepada Tuhan supaya tempe itu benar-benar diubahkan menjadi tempe yang sudah matang. Lalu, setelah ia selesai berdoa, kembali ia buka tutup tempat penjualan tempenya. Namun apa yang terjadi? Tempe itu masih seperti semula, masih tempe setengah jadi. Lalu ia mulai meragukan Tuhan. Ia berkata dalam hatinya, "Tuhan, aku butuh sesuatu yang dapat aku pakai untuk menafkahi kebutuhan hidupku dan anak-anakku. Dan aku sudah berdoa kepadamu. Tetapi engkau tidak menjawab doaku." Bahkan berkali-kali si ibu itu berdoa, memohon kepada Tuhan supaya tempe itu berubah dan layak untuk ia jual. Namun, sampai berkali-kali bahkan dari pagi hingga sore, tempe itu ternyata gagal, tetap menjadi tempe setengah jadi. Ia berputus asa dan akan segera pulang sambil menyalahkan Tuhan di dalam hatinya. Tetapi tak berapa lama kemudian, tiba-tiba ada seorang ibu yang datang ke tempat di mana ia berdagang. Ibu itu berkata, "Apakah ibu tahu di sini ada penjual tempe yang setengah jadi?" Mendengar pertanyaan si ibu itu, dia sangat terkejut. Kok tiba-tiba ada orang yang mencari tempe setengah jadi? Kembali ia bertanya kepada si ibu yang ingin membeli tempe setengah jadi itu, memperjelas apa yang ia inginkan. Dan benar, dia mencari tempe setengah jadi. Lalu, si ibu itu tidak langsung berkata bahwa ia memiliki tempe setengah jadi. Karena ia ingat bahwa sebelumnya dia sudah berdoa
agar Tuhan mengubah tempe itu menjadi tempe yang matang. Dan dia khawatir jangan-jangan nanti tempe itu sudah berubah menjadi tempe. Akhirnya tidak akan ada yang dapat ia jual. Lalu ia kembali berdoa, Tuhan tolonglah supaya tempe itu tetap tempe setengah jadi. Lalu perlahan-lahan ia buka tempat dagangannya. Dan ternyata ia melihat tempe itu tetap menjadi tempe setengah jadi. Alangkah senangnya si ibu penjual tempe itu dan memberikan semua tempe setengah jadi itu kepada si ibu yang membutuhkannya. Akhirnya ia kembali ke rumahnya dengan membawa hasil seperti yang ia harapkan. Jemaat yang terkasih, kisah itu hendak memberikan sebuah peneguhan dalam iman kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahwa sesungguhnya Tuhan pasti selalu menjawab doa kita. Walau kadangkala kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak peduli kepada kita, Tuhan tidak mendengarkan doa kita lagi. Seperti Daud yang merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Namun lihatlah bagaimana Tuhan menjawab Daud. Seperti si ibu penjual tempe itu, di tengah kegelisahan hatinya, Tuhan menjawab apa yang ia doakan itu. Demikian halnya juga kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Tuhan selalu mendengarkan seruan kita. Tuhan selalu peduli atas setiap seruan dari orang-orang yang berseru kepadanya. Tuhan hadir, memberikan jawaban atas segala doa permohonan kita dalam waktu yang tepat dan waktu yang terindah. Sebagai orang yang percaya, mari jadikan doa sebagai landasan hidup beriman kita. Serahkan semua yang kita harapkan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Bertekunlah dalam doa. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Dan diyakinilah bahwa doa orang percaya sungguh sangat besar kuasanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu mendengarkan doa kami. Kami sungguh bersyukur buat segala hal yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mensyukuri segala karunia-Mu dalam hidup ini, dan ajar kami Tuhan untuk selalu menyerahkan hidup kami kepadamu di dalam doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.